Ya, nih suratnya, ya. Oke, dari sana, coba. Sini, sini. Ah, backlight, enggak kan? Nah ini. Ya, ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Yang terhormat Profesor Dr. Ova Emilia, ya, M.Med. SPOGK, Rektor Universitas Gadjah Mada, Jalan Pancasila, Bulak Sumur, Yogyakarta 55281. Dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, saya mengajukan permohonan informasi resmi terkait sejarah jenjang akademik di Universitas Gadjah Mada, khususnya pada periode tahun 1980-an. Adapun pertanyaan yang saya ajukan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Tengah, channel yang menghadirkan pandangan seimbang, bijak, dan menenangkan. Karena hidup bukan soal hitam atau putih, tapi bagaimana kita menemukan jalan di tengah. Sahabat sekalian, di portal islam.id ada berita yang sangat menarik dengan judul Kejar Terus Bung Rismon. Hari Jumat 10 Oktober 2025, Bung Rismon Hasiholan Senipar kembali mendatangi kampus UGM untuk menyerahkan surat permintaan klarifikasi Sarjana Muda Jokowi 1983 di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi jika Jokowi dan UGM mengklaim bahwa Jokowi lulus sarjana penuh atau S1, maka Jokowi harusnya otomatis punya ijazah sarjana muda juga, karena periode tahun-tahun itu memang sistemnya seperti itu. Bagi yang lulus sarjana penuh atau S1, otomatis dia sebelumnya juga lulus sarjana muda. Nah, Bang Rismon mendatangi UGM untuk meminta klarifikasi resmi dan mencari bukti mana ijazah sarjana muda Jokowi. Lalu bagaimana cuplikan videonya? Kita saksikan bersama-sama. Ya, nih suratnya, ya. Oke, dari sana, coba. Sini, sini. Ah, backlight, enggak kan? Nah ini. Ya, ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Yang terhormat Profesor Dr. Ova Emilia, ya, M.Med. SPOGK, Rektor Universitas Gadjah Mada, Jalan Pancasila, Bulak Sumur, Yogyakarta 55281. Dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, saya mengajukan permohonan informasi resmi terkait sejarah jenjang akademik di Universitas Gadjah Mada, khususnya pada periode tahun 1980-an. Adapun pertanyaan yang saya ajukan sebagai berikut. 1. Apakah UGM pernah melakukan evaluasi jenjang akademik sarjana muda BA atau BSc pada awal hingga pertengahan tahun 1980-an? A. Mohon informasi tahun pelaksanaan, kebijakan atau SK Rektor atau Senat Akademik, serta dasar regulasi nasional, misal Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. B. Apakah jenjang sarjana muda digantikan sepenuhnya oleh program sarjana S1 atau terdapat masa transisi 2 tahap tersebut? 2. Apakah UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana muda kepada mahasiswa Fakultas Kehutanan atau fakultas lain pada sekitar tahun 1981 sampai 1985? A. Bila ya, mohon penjelasan mengenai format ijazah, istilah gelar, serta status akademiknya dalam sistem UGM saat itu. B. Bila tidak, mohon klarifikasi sejak tahun berapa UGM hanya menggunakan sistem sarjana atau S1 tunggal. 3.
apakah terdapat lulusan Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo pada tahun 1983 yang menerima ijazah dengan gelar sarjana muda? A. Bila tidak, mohon konfirmasi jenis gelar akademik resmi yang diberikan UGM kepada yang bersangkutan serta tahun wisudanya. B. Apakah fakultas melakukan program 2 tahap, sarjana muda dan sarjana penuh pada periode tersebut atau menggunakan sistem langsung S1? Sebagai bentuk pemahaman, saya mengetahui bahwa pada era 1970 sampai 1980-an beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih menganut sistem sarjana muda sebelum sarjana lengkap. Oleh karena itu, konfirmasi dari UGM sangat penting sebagai rujukan akademik dan klarifikasi informasi publik. Demikian permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya memperoleh jawaban resmi dari UGM demi kelengkapan data sejarah pendidikan tinggi dan integritas informasi publik. Atas perhatian dan kerjasama Ibu Rektor, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Rismon Hasyolan Sianipar. Di situ sudah saya sertakan email dan nomor HP. Tembusan: Ketua 1, Ketua Senat Akademik UGM. 2, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. 3, Kepala Biro Akademik UGM. 4, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID UGM. 5, Arsip Universitas UGM. Ya, ini saya akan berikan 5 tembusan dan 1 kepada rektor. Ya, saya taruh aja. Yang penting sudah kita dokumentasikan ya. Ini ya penjelasan, klarifikasi, ya, evaluasi jenjang akademik sarjana muda apakah masih berlaku di Fakultas Kehutanan UGM atau di seluruh fakultas UGM sekitar awal 1980-an ya. Ini kita berikan surat ya. Kita beradab, semoga lembaga negara, terutama lembaga akademik juga memiliki keadaban yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Jangan pernah menghindar, karena jabatan Anda adalah jabatan yang diberikan oleh rakyat. Ya. Misi Pak. Pagi Pak. Ini saya ingin memberikan surat kepada Ibu Rektor berikut dengan tembusannya. Di sini atau di mana? Langsung ke pos center dulu. Pos center. Pos center di mana Pak? Ya, pos center. Oh ya, pos center. Oke. Oh, bukan di sini pos centernya Pak ya? Ada kantor sendiri. Oh, kantor sendiri ya. Mas masuk pos center sendiri. Oh ya, biar diberikan nomor surat ya. Ya, nanti diterima. Oh ya. Saya pikir pandangan ini. Harusnya bagian depan dong Pak, bukan ya? Ya, nanti nggak harus surat. Oh. Oke. Semangat. Oh, semangat Pak Rahmat. Ya Pak. Ya pemirsa, kita punya niat baik untuk bukan membenci UGM ya. Yang membenci UGM itu adalah mereka yang menutup-nutupi fakta, ya. Baik mau pejabat atau dosen, ya kalau menutup fakta berarti dia adalah yang membenci UGM, yang tidak menghargai marwah UGM. Kalau kita kan ya justru menghormati, menanyakan secara akademik, klarifikasinya, ya harusnya jawabannya harus secara akademik, ya kan? Buktikan bahwa rektor UGM itu dan jajarannya itu punya adab akademik, ya. Jangan menganggap UGM ini sebagai rumahnya. Ini bukan rumah kalian, bukan rumah pribadi kalian, ya. Kemarin aja di Kemdikdasmen aja kita bebas kok live, ya. Kenapa harus di UGM enggak kan gitu? Oh, di sini yang dulu Ini surat ya? Bukan, ini bukan humas, ini surat. surat. Pagi. Monggo, Pak. Pagi Pak. Pagi. Pagi Pak. Pak ini Main surat, Pak. kami mau menyerahkan surat untuk Profesor Dr. Ova Emilia sebagai rektor dan tembusannya Pak sekaligus. Nggih. Ya, ini ada 5 tembusan. Senat, Kehutanan, Biro Akademik
Di pendidikan ya, kalau biro akademik pendidikan ya. Iya, Karena PPID. Karena ini kan sebetulnya direktur. Oh, udah ganti, bukan biro akademik, Bukan. biro pendidikan. Pendidikan. Ini seharusnya kurang 1,6 kepada Presiden Prabowo Subianto. Tembusannya. Ini aja Pak ya, sudah saya tanda tangani. Saya minta nomor suratnya dong. Nomor Penerima surat ya, Tanda terima. tanda terima. Ini aja Pak judulnya Pak. ya, siap. Kan dulu ya. Ya Pak. Jadi pemirsa ya, kita Ini bagian apa, Bang? ini bagian tempat memasukkan surat. Nah, sebenarnya bisa lewat email, tapi saya ingin bahwa saya serius gitu loh ya, untuk menanyakan evaluasi jenjang akademik sarjana muda pada tahun segitu. Gitu. Nggak apa-apa, Pak. Monggo, Pak. Waduh, takut banget sih masuk live. Oke ya. Cuman wajah Bang. Kemarin aja di Dikdasmen biasa aja. Yang apa, Pak? Berharap ada jawaban. Ya berharap ada jawaban apa sih? Kalau memang pertanyaan dari publik ya memang harus dijawab. Kan ada petugasnya atau pejabat yang seharusnya yang membuka arsip di UGM, apakah SK rektor saat itu, SK dekan saat itu ya di Fakultas Kehutanan, apakah ada evaluasi jenjang akademik tahun 1983? Apa nggak Kan ada gitu. di website-nya? Nggak ada, sudah kita cari. Itu harus dijawab lewat berkas arsip berkas UGM. Ya gitu. Jadi format ijazah sarjana muda juga harus dijawab bagaimana formatnya. Gitu loh, ya. Karena kita sudah dikasih contoh juga oleh seseorang. Saya nggak bisa membocorkan di sini karena itu informasi pribadi, karena dia bukan pejabat publik ya. Kalau dia pejabat publik saya publiskan langsung itu. Nah, saya sudah melihat contoh format ijazah sarjana muda UGM ya tahun segitu. Ya. Ini apa ini? Ya Pak, hal Nanti bareng kan. permohonan klarifikasi evaluasi Jenjang akademik ini. iya jenjang akademik Mudah. sarjana muda Jokowi gitu kan. iya 1980-an penerima ini udah Pak, saya udah gitu aja. Ini kan Saya nggak perlu tanda tangan kan, orang Bapak yang berotoritas kok ya. Ini Pak ya, ada 5 tembusan, 1 ke Profesor Dr. Ova Emilia Rektor. siap. Oke, siap. Oke, ini pemirsa ya, saya sudah memasukkan surat per tanggal 10 Oktober 2025. Itu ada nomor HP saya dan email. Ya, dijawab aja lewat email atau lewat HP. Jadi ini ya pemirsa, sudah saya masukkan 10 Oktober 2025. Kita tunggu jawabannya ya. Jangan berkelitlah di balik-balik segala macam. Ya, kita sudah bersurat dengan adab akademik, maka dijawab juga oleh UGM. Ya, pertanyaan sepele gitu. Ya, apakah 1983 masih ada evaluasi jenjang akademik sarjana muda? Ya, tunjukkan SK rektornya, format ijazahnya saat itu bagaimana, kan begitu. Ya, kami tidak meminta ijazah sarjana muda Pak Jokowi, bukan, cuma klarifikasi, gitu, ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Kita kan Bukti. Dokumentasi. Makanya saya datang langsung dari Sumatera ke sini, ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke Pak, mari Pak. Ada tulisan di situ dulu deh. Apa? Bentar. Oh ini. Ada di Bagian tata usaha dan rumah tangga di sini, menerima suratnya di sini ya. Gitu ya, itu dia. Oke, cukup. Nanti mengganggu bekerja bapaknya. Mari Pak. Kasih Pak ya. Jadi pemirsa ya, kita tidak meminta data pribadi yang dibilang data pribadi ya. Seharusnya kalau pejabat publik ya bukan lagi domainnya, bukan domain pribadi dong, apalagi presiden. Ya, harusnya itu sudah dijelaskan di arsip nasional, semua kita bisa baca. Ya, di arsip nasional sejarah riwayat pendidikan dari
presiden-presiden kita seharusnya ya sudah terbuka untuk umum sebagai pembelajaran. Ini kok seperti main peta umpet kita, ya. Tentang riwayat pendidikan Joko Widodo ini sepertinya kita seperti main peta umpet. Semua disembunyikan. Cuma satu yang sukses dari KPU pusat, ya. Fotokopi salinan legalisir ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM yang telah kami periksa, ternyata ya memiliki keidentikan dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kader PSI. Ya, oleh karena itu ya surat ini ya 10 Oktober 2025 pukul 8.45 WIB permohonan kepada rektor dari saya Rismon Haselan Sanipar. Permohonan klarifikasi evaluasi jenjang akademik sarjana muda tahun 1980-an. Jadi bukan dijawab dengan gaya anak-anak nanti, ya, jawab dengan bukti SK rektor, contoh ijazah saat itu dan fakultas mana saja yang apa. Karena kalau dari klarifikasi ini nanti kita bisa verifikasi apakah jawaban dari pihak UGM, terutama dari rektor UGM itu bohong atau tidak. Karena saya sudah punya bukti sebenarnya. Nah, saya ingin kejujuran ini, klarifikasi UGM, ya, jangan main-main. Kalau dijawab bohong nanti kita tuntut pidana, ya. Hati-hati, karena saya datang ke sini, saya sudah siap, ya. Sudah ada yang mau memberi ijazah sarjana mudanya pada tahun segitu di UGM. Oleh karena itu, ya pihak UGM, tolonglah jujur jawab dengan bukti, bukan pernyataan keyakinan, kepercayaan, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada jubir UGM, ya, yang mengatakan UGM itu rumah kalian. Saya ingatkan kepada Anda, jubir UGM, tarik omonganmu. UGM itu bukan rumahmu. Ya, siapa bilang UGM rumah pribadimu? Kita berhak live di sini. Ya, jubir UGM. Ya, jangan mentang-mentang kau pejabat jadi jubir UGM merasa bahwa UGM ini milikmu. Ya, UGM ini milik rakyat. Sepanjang dia makan namanya menerima APBN. Ya, oke, segitu dulu. Dalam situs yang sama, Profesor Komarudin Hidayat menanggapi tentang ijazah Jokowi. Beliau mengatakan, hal sepele sebenarnya, tinggal tunjukkan dengan bangga dan sukarela. Saya rasa hanya di Indonesia, ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan. Dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Padahal, masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela. Silakan diuji di lab, sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah sepele saja membutuhkan waktu lama, lalu bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan? Sahabat sekalian, demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.